Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, dari saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal penting dalam upaya untuk melakukan dan menanggulangi serta melakukan resiliensi serta melakukan transformasi di bidang kesehatan baik pada masa pandemi maupun pada masa post pandemi. Dalam beberapa hal memang kita sudah melakukan serangkaian kegiatan, terutama dalam mengatasi pandemi yang bergejolak kemarin, dan pandemi yang bergejolak kemarin tersebut merupakan salah satu hal yang bagian dari apa yang kita alami dari bencana yang menyeluruh di seluruh dunia. Tapi alhamdulillah kita sudah melewati fase pandemi yang terakhir, wave yang terakhir, dan sekarang kita punya productivity number yang sangat kecil, yaitu di bawah 1, sehingga kita bisa katakan bahwa untuk satu wave ini sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan adalah melakukan transformasi kesehatan pada masa saat kita sudah melakukan upaya dalam penanganan pandemi. Izinkan saya untuk share screen pada hari ini, dan saya akan sampaikan bagaimana penanganan pandemi dan transformasi sistem kesehatan nasional untuk post pandemi pada Virtual National Conference tahun 2021. Slide. Bapak dan Ibu sekalian, situasi pandemi tersebut merupakan situasi yang menegangkan bagi seluruh bangsa di dunia ini, negara di dunia ini, karena begitu pandeminya itu meningkat, angka wave-nya meningkat, maka kematian meningkat, angka kebutuhan rumah sakit meningkat, angka kebutuhan oksigen meningkat, angka kebutuhan obat-obat meningkat. Slide. Dan ini yang kita alami kemarin. Dan masa pandemi tersebut kita sudah sampai pada second wave. Yang kedua, setelah first wave pertama pada saat Nataru, kemudian wave kedua itu pada saat setelah liburan Lebaran. Bisa dilihat di sini bagaimana pandemi tersebut berpengaruh dan mempengaruhi kegiatan, dan perlu waspada karena beberapa negara cakupannya sudah tinggi untuk vaksinasi sampai 67% beberapa negara, tapi lonjakan kasus masih terjadi. Jadi vaksinasi bukan game of changer, tetapi beberapa hal lain harus saling terkait secara mosaik, antara lain ada protokol kesehatan yang baik, mobilisasi yang terbatas, dan tentu saja vaksinasi merupakan upaya yang harus kita kejar supaya kita tidak mengalami wave selanjutnya dalam peningkatan kasus COVID-19 ini. Slide. Dan ini adalah varian bahwa ada situasi pandemi yang bisa dikendalikan seperti protokol kesehatan, tetapi ada situasi pandemi yang tidak bisa kita hindarkan kalau itu terjadi, yaitu adanya mutasi. Mutasi itu adalah perubahan yang terjadi di virus, sehingga virus itu menyebabkan virulensinya meningkat, dan virulensi yang meningkat ini menyebabkan kita tidak berdaya untuk menekan laju penularan. Salah satu penyebab dari pandemi yang sudah kita alami kemarin adalah pada peningkatan mutasi dari Delta virus, dari Delta varian. Dan sekarang di Inggris sudah ada varian under interest, yaitu Delta varian yang baru yang disebut sebagai AY4.2. Peningkatan kasus di Inggris yang terjadi sekarang itu merupakan salah satu hal yang disebabkan oleh peningkatan varian virus AY4.2. AY4.2 ini belum ditemukan di Indonesia, tapi kita harus berhati-hati. Kalau mutasi ini, virus ini masuk ke Indonesia, maka bukan tidak mungkin kita akan mengalami third wave atau peningkatan kasus yang eksponensial lagi seperti sebelumnya. Tapi mudah-mudahan kita jaga dengan berbagai macam protokol kesehatan, dengan mengatasi border section di beberapa perbatasan, maka kita harapkan kita bisa mempunyai ketahanan terhadap masuknya varian virus AY4.2 ini. Slide berikutnya. Dan di Indonesia yang terutama yang merupakan dominan dari varian Delta adalah subvarian. Subvarian itu yang ada di tempat kita sebagai besar adalah AY
23, AY23. Sedangkan AY42 itu di Indonesia belum ditemukan. Mudah-mudahan tidak akan masuk ke Indonesia yang akan menyebabkan timbulnya peningkatan kasus lagi yang sulit dikendalikan. Karena varian virus ini merupakan salah satu adaptasi virus untuk melakukan perubahan sehingga dia bisa bertahan hidup dan bisa menularkan dan bertahan dari vaksinasi. Slide berikutnya. Strategi penanganan pandemi ada 4. Yang pertama ada deteksi, yang kedua ada terapeutik atau pengobatan, ketiga vaksinasi, keempat perubahan perilaku. Deteksi itu dengan melakukan studi tes epidemiologi untuk melakukan swab yang rutin, serta meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak. Kontak erat itu adalah orang yang belum terdiagnosis, tetapi dia terpapar dengan orang terdiagnosis seperti dalam klaster keluarga, dan dia harus dilakukan testing pada kontak erat. Ini merupakan testing yang penting karena kalau kita temukan mereka berdalam gejala tanpa gejala atau gejala ringan, kita bisa obatin. Yang kedua adalah konversi tempat tidur rumah sakit. Begitu pandemi naik, kita sudah mempersiapkan dan mempunyai strategi sehingga kapasitas tempat tidur yang tadinya tidak diperuntukkan untuk COVID-19, kita peruntukkan untuk COVID-19. Yang ketiga adalah pengetatan syarat masuk rumah sakit. Supaya rumah sakit itu tidak jebol, rumah sakit itu masih bisa menampung, maka rumah sakit itu harus bisa menerima pasien hanya dengan kriteria khusus yaitu sedang dan berat. Sedangkan kasus ringan bisa dilakukan pengobatan di isolasi terpusat atau di rumah. Dan pemanfaatan isolasi terpusat ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadi penyebaran. Strategi yang ketiga adalah vaksinasi. Alokasi vaksinasi di 50% sudah mencapai 50% dari populasi. Ini dibantu oleh sentra vaksinasi, oleh berbagai kelompok masyarakat, TNI, Polri, dan sebagainya. Jadi ini bukan program pemerintah, tetapi gerakan nasional. Jadi saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini untuk mensukseskan kegiatan vaksinasi. Yang belum vaksinasi silakan divaksinasi, karena dengan vaksinasi itu akan mencegah penyebaran. Kita divaksin bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita divaksin untuk orang lain juga, untuk keluarga kita, untuk orang-orang tercinta kita, supaya kita kemudian nanti tertular, kita tidak menyebarkan ke orang lain. Yang terakhir ada perubahan perilaku. Sudah dilakukan implementasi PPKM di berbagai level di beberapa daerah dengan pembatasan ruang gerak di masyarakat, sehingga ini menjadi sangat penting untuk melakukan intervensi yang baik di dalam perilaku masyarakat tersebut. Slide. Dan tren pemeriksaan terus meningkat walaupun kasus konfirmasi menurun. 92 dilakukan pemeriksaan, tapi pemeriksaannya adalah pemeriksaan screening. Pemeriksaan orang yang mau ketemu pejabat, orang yang mau naik pesawat, bukan merupakan pemeriksaan epidemiologis. Jadi kalau kita lihat, screening itu menduduki tempat yang paling besar dalam pemeriksaan PCR, karena screening ini kewajiban. Tetapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan suspek dan kontak erat, yang posisinya masih kecil, masih sekitar 2, 4, dan 7%, dan 2%. Ini menjadi sangat penting karena dengan melakukan pemeriksaan pada kontak erat, maka kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang terpapar tersebut tanpa diketahui gejala ringan atau gejala sedang atau gejala berat sebelumnya. Slide. Ini adalah gejala ringan, sedang dan berat, kemudian pasien yang harus dirawat, dan pasien yang itu. Kita sudah mempunyai berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang terbaru dan potensial ada penggunaan antivirus. Ini yang mungkin Bapak dan Ibu sementara ini mendengar berita tentang molnupiravir, yaitu salah satu obat yang bisa melakukan penekanan pada studinya untuk pasien yang gejala ringan tidak dirawat di rumah sakit atau tidak harus mengalami kematian dengan reduction rate-nya di bawah 50%. Jadi kita sedang mengusahakan untuk mendatangkan molnupiravir ini ke Indonesia, baik dengan pembelian langsung maupun manufacturing di Indonesia, sehingga kita mempunyai ketahanan terhadap
pengobatan dan ketergantungan terhadap obat-obat ini dari luar negeri. Slide. Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia memiliki peringkat kelima berdasarkan jumlah orang yang telah divaksinasi dan peringkat keenam di dunia berdasarkan total suntikan. Ini menjadi sangat penting karena kita bukan negara produksi vaksin, tetapi kita bisa mencapai lebih dari 50% populasi yang ditargetkan. Jadi kita bisa berbangga, kita bisa melakukan vaksinasi ini, dan Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara yang berhasil pada level 1 oleh CDC hari kemarin. Sehingga upaya vaksinasi, upaya pengentasan pandemi ini menjadi sangat penting. Kita masih di atas Jepang, di atas Meksiko, di atas Rusia, di atas Nigeria, dan sebagainya. Jadi kita cukup berbangga hati kita bisa menempati urutan kelima dan keenam berdasarkan total suntikan vaksinasi. Slide. Dan ini vaksinasi yang sudah kita capai, lebih dari 50% pada suntikan, sekarang 55% pada 0,29, dan mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini kita bisa berhasil melakukan penyuntikan sebanyak 200 juta suntikan. Sekarang baru 185 juta suntikan. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan bisa capai menjadi 200 juta suntikan di seluruh masyarakat di Indonesia. Slide. Bapak-bapak dan ibu-ibu, angka suntikan itu sudah bisa menembus angka 2,3 juta per hari untuk beberapa kasus. 2,3 juta ini akan kita targetkan terus meningkat, sehingga kalau persentasenya dan pergerakannya seperti ini, maka pada bulan Desember nanti kita bisa menyuntik orang-orang kira-kira 80% dari target untuk mencapai herd protection. Buat herd immunity lagi, tapi herd protection dari seluruh masyarakat Indonesia. Dengan suksesnya vaksinasi ini, diharapkan kita bisa mencegah dan menanggulangi terjadinya angka kematian yang makin meningkat. Perbedaan yang divaksin dengan yang belum divaksin adalah bahwa yang sudah divaksin, angka kematiannya belum menjadi lebih kecil, angka fatality rate-nya lebih kecil dibandingkan yang belum divaksin. Slide. Bagaimana sistem transformasi kesehatan yang harus kita percepat juga, yang merupakan pekerjaan rumah kita bersama, terutama di Kementerian Kesehatan, setelah pandemi ini berhasil kita turunkan second wave-nya. Slide. Sekarang waktunya untuk melakukan transformasi kesehatan. Kenapa begitu? Karena COVID menjadikan kesehatan sebagai isu prioritas. Publik lebih peduli akan pentingnya kesehatan sekarang. Semua orang membaca artikel kesehatan. Artikel kesehatan menjadi hits pada setiap tayangan di dalam surat kabar dan media elektronik. Institusi organisasi semakin paham menjaga tenaga kerja tetap sehat. Karena ternyata biaya yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan ini menjadi lebih kecil apabila kita melakukan kegiatan preventif atau promotif dan upaya mencegah diri. Dan pandemi juga menjadikan pentingnya resiliensi sektor kesehatan. Dulu kita harus mengimpor APD, mengimpor sarung tangan, mengimpor obat-obatan, mengimpor beberapa bahan kimia untuk dalam masa awal-awal pandemi. Tapi ini menyadarkan kita bahwa dengan mengimpor tersebut, kita tidak mempunyai ketahanan dan kita tergantung dari negara lain. Karena itu, maka kita memperbaiki sistem yang ada di dalam transformasi kesehatan di Indonesia, supaya kita bisa manufacturing sendiri, supaya kita bisa produksi sendiri, supaya kita bisa melakukan kegiatan mandiri, supaya kesehatan kita lebih kuat. Sistem kesehatan Indonesia siap bertransformasi karena didukung oleh cakupan asuransi yang cukup baik, BPJS JK, target cakupannya nanti akan mencapai 98% sebelum tahun 2024. Teknologi digital tersebar di ruang publik dan terbuka perubahan sehingga setiap sistem kesehatan terus bertransformasi dalam beberapa waktu yang akan ke depan yang kita buat strateginya. Slide. Bapak dan Ibu sekalian, inilah komitmen yang kita lakukan di Kementerian Kesehatan dengan 6 pilar transformasi menopang kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah layanan primer, layanan di puskesmas. Maka puskesmas jangan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan yang tingkat kedua. Dulu kita menganggap berobat ke puskesmas itu tidak layak, berobat ke puskesmas itu adalah pengobatan kelas 2, tapi kita ingin melakukan transformasi sehingga kualitas layanan di puskesmas menjadi lebih baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menginginkan bahwa puskesmas itu menjadi unit kesehatan masyarakat, bukan unit pengobatan.
Unit kesehatan masyarakat ini melakukan kegiatan vaksinasi, imunisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat, menjaga kesehatan lingkungan dan sebagainya. Pemeriksaan ibu hamil, kematian anak dan sebagainya itu dilakukan oleh Puskesmas. Sedangkan transformasi layanan yang kedua adalah transformasi layanan rujukan. Ini ada di rumah sakit. Rumah sakit harus dibuat sedemikian rupa secara struktur dan kualitas sehingga kita punya struktur dan kualitas di mana rumah sakit ini menjadi bisa mumpuni dan dipercaya. Saat ini ada kira-kira 100 triliun pengobatan orang ke luar negeri. Maka dengan melakukan berbagai macam transformasi kita ingin menginginkan bahwa pengobatan yang tadinya harus ke luar negeri bisa kita kerjakan. Dan selama ini orang yang harus berobat ke luar negeri sudah harus akhirnya berobat di Indonesia. Dan mereka menyadari bahwa pengobatan di Indonesia, rumah sakit di Indonesia, kualitasnya bisa sama dengan kualitas rumah sakit di luar negeri. Yang tiga adalah peningkatan sektor farmasi dan alat kesehatan. Sudah saya sampaikan, kita harus melakukan kemandirian di sektor ini. Yang keempat adalah, yang ketiga adalah transformasi sistem data kesehatan. Sistem ketahanan kesehatan juga meningkatkan respon tanggap darurat. Kalau ada bencana, ada pandemi lagi, kita sudah siap untuk sistem ini. Yang keempat adalah transformasi pembiayaan kesehatan. Transformasi pembiayaan kesehatan ini penting, kita harus buat biaya kesehatan menjadi lebih murah, kita harus buat harga obat-obat lebih murah, kita harus buat berbagai macam sarana bisa dijangkau oleh masyarakat dalam hal pengobatan. Kemudian kelima adalah transformasi SDM kesehatan. Masih ada kekurangan dokter di beberapa puskesmas dan beberapa tempat di wilayah Indonesia, walaupun jumlah dokternya itu cukup, tetapi ternyata distribusinya tidak merata. Dokter banyak di kota-kota besar, tetapi sangat kurang di beberapa daerah di Indonesia. Yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan ini mencakup adanya sistem-sistem startup dan pengembangan pemanfaatan teknologi digital dan bioteknologi di sektor kesehatan. Misalnya ada telemedicine, kemudian startup teknologi berbasis bioteknologi yang bisa menciptakan beberapa macam modalitas baru, pengobatan baru dalam sektor kesehatan. Slide berikutnya. Slide. Bapak dan Ibu, ini adalah promosi edukasi kesehatan yang komprehensif yang kita lakukan di sektor swasta, dan kita masih punya berbagai permasalahan, dan ini adalah salah satu sektor yang promosi dan edukasi kesehatan dan penyuluhan di sektor di puskesmas. Slide. Dan imunisasi rutin juga penting, karena terjadinya adanya pandemi ini menyebabkan vaksinasi rutin itu menjadi turun. Karena vaksinasi rutin itu menjadi turun, kita tidak inginkan adanya wabah. Bahwa wabah ini menyebabkan terjadinya masalah kesehatan baru. Karena itu kita melakukan imunisasi rutin di 11 antigen yang tadinya dipergunakan, kita tambah 3 lagi. Jadi ada 14 jenis vaksin di seluruh Indonesia yang dipakai, dan 14 vaksin yang dipakai ini akan diberikan sebagai imunisasi lengkap pada anak-anak yang sekarang jumlahnya turun akibat adanya pandemi. Hanya 42% anak-anak di Indonesia saat ini yang melakukan vaksinasi. Ini akan kita perbaiki dalam transformasi kesehatan ke depan. Slide. Dan perluasan screening juga penting. Kita melakukan screening untuk penyakit-penyakit katastrofik yang menyebabkan angka kematian tinggi. Ini adalah daftar angka bagaimana kita akan melakukan screening yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan di tempat-tempat dan di tematik-tematik penyakit-penyakit yang menyebabkan angka kematiannya tinggi di Indonesia. Dan ini akan kita lakukan untuk 2024, kita harapkan sudah 100% sasaran semua orang Indonesia bisa menjalani pemeriksaan screening ini yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Slide. Dan perluasan screening di layanan primer atau di puskesmas itu menempati prioritas di RPJMN seperti stunting, wasting, dan kematian ibu. Ini akan menjadi salah satu yang kita lakukan adalah pada hal stunting adalah cek pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sedangkan pada kematian ibu kita akan melakukan penambahan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan yang tadinya 4 kali dalam masa kehamilan kita jadikan menjadi 6 kali. Dan kita akan menggunakan USG
di seluruh puskesmas. Jadi nanti puskesmas akan dibekali oleh USG, dan USG ini akan kami distribusikan ke seluruh puskesmas di Indonesia, sehingga ibu-ibu yang hamil itu bisa di USG lebih dini di puskesmas. Jadi puskesmas akan dibuat lebih modern dari puskesmas yang lama, model puskesmas akan menjadi lebih baik, sehingga kita akan menempatkan puskesmas ini sebagai layanan yang bisa mumpuni dalam upaya penanganan kesehatan di masyarakat. Slide. Masalahnya masih banyak yang harus kita ulangi. Salah satunya adalah 170 kecamatan belum memiliki puskesmas, terutama di daerah yang saya beri warna merah ini. Yang warna merah ini belum semuanya punya puskesmas, sehingga mesti kita perbaiki. Slide. Mohon maaf, saya di back to room-nya ini menutupi slide saya. Oleh host bisa ditutup. Dan program peningkatan akses mutu layanan rumah sakit di beberapa tempat itu mendekati peningkatan akses dan mutu layanan. Di beberapa tempat kita gunakan program tematik, seperti program tematik pendekatan dari hulu sampai hilir untuk penyakit stroke, jantung, diabetes, tuberkulosis, kesehatan ibu anak, dan kanker. Jadi akan kita buat tematik di mana surveillance-nya jalan, promotifnya jalan, preventifnya jalan, pengobatan jalan, rehabilitasi jalan. Ini ada satu rangkaian untuk beberapa penyakit yang menyebabkan angka kematiannya menjadi tinggi. Dan kita sudah bekerja sama dengan kemitraan One Stop Healthcare Center, misalnya dengan Mayo Clinic dan MD Anderson Cancer Center. Ini akan meningkatkan kualitas rumah sakit di Indonesia ke depan, karena kita menjadi sister hospital dari rumah sakit terkemuka di dunia tersebut. Slide. Sektor farmasi dan alat kesehatan masih tergantung signifikan pada impor. Ini juga masalah PR yang harus kita atasi bersama. 90% bahan baku obat itu masih impor. Kemudian alat kesehatan didominasi impor masih 88%. Dan sayangnya angka penelitian dan pengembangan untuk alat kesehatan dan obat-obat itu juga masih rendah, sekitar 0,2%. Ke depan kita akan merumuskan bagaimana industri farmasi ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bahan baku obat kita ambil yang bisa diproduksi di dalam negeri, alat-alat kesehatan bisa diproduksi dalam negeri, dan biaya riset itu akan bisa dilakukan dengan penambahan presentasi yang lebih tinggi, sehingga kita bisa melahirkan startup baru untuk produksi alat-alat kesehatan dan obat-obat kesehatan. Slide. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kemandirian vaksin dan obat sudah kita susun sedemikian rupa. Ini ada roadmap-nya, dan di sebelah kanan itu ada jenis obat-obatan yang akan kita produksi bahan bakunya di Indonesia, dan mudah-mudahan nanti SMAK dan alat kesehatan juga akan diproduksi di Indonesia. Jadi nanti kira-kira pada akhir 2024 kita bisa membuat berbagai macam obat sendiri, bahan-bahan baku obat sendiri. Begitu juga alat-alat kesehatan di 2025 kita bisa membuat CT scan sendiri, endoskopi sendiri, MRI sendiri, USG sendiri, sehingga kita bisa melakukan penguatan di bidang kesehatan secara keseluruhan. Slide. Dan kesiapan bencana kesehatan, penguatan surveillance, dan sistem kedaruratan kesehatan merupakan health security yang penting untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon krisis kesehatan di masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi tonggak bagi transformasi kesehatan Indonesia di masa yang akan datang. Slide. Dan 4 regulasi dari satu program pembiayaan kesehatan yang efektif juga dilakukan, dari alokasi yang adil, efektif, dan efisien berdasarkan atas APBN menjadi salah satu kunci untuk melakukan rekonstruksi bagi transformasi kesehatan Indonesia yang lebih unggul di masa yang akan datang. Slide. Untuk dokter, tenaga kesehatan juga masih punya PR besar, bahwa rasio dokter dan untuk 1.000 warga negara Indonesia saat ini 0,67, dan bahkan ada beberapa dokter di 50% puskesmas di Maluku dan Papua yang belum ada dokternya. Ini akan kita lakukan distribusi. Salah satunya adalah membuat direktorat baru, Direktorat Pemerataan Tenaga Kesehatan, sehingga nanti masyarakat di Aceh
itu memiliki dokter yang sama jumlahnya dengan dokter yang ada di Jawa. Dan ini akan kita lakukan distribusi menjadi salah satu mapping yang penting bagi penguatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Slide. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, transformasi sumber daya manusia kesehatan ini mendukung sistem kesehatan melalui upaya percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Ini akan kita lakukan setelah pandemi ini sambil sudah mulai melandai. Slide. Dan meski yang keenam adalah meski potensi besar pemanfaatan teknologi digital masih terbatas, potensi yang kita miliki di Indonesia sangat besar. Sebenarnya ada 170 juta pengguna internet yang terus bertambah setiap tahun. Kemudian peningkatan penggunaan smartphone yang terus bertambah, sekitar 60% pertumbuhannya, 44 miliar dolar pertumbuhan ekonomi internet terbesar di ASEAN, dan 60% ekspektasi pertumbuhan pendapatan kesehatan digital itu akan ada di tahun 2022. Sehingga ada masalahnya ada 400 data terfragmentasi di bidang kesehatan. Ini harus kita lakukan penyederhanaan sehingga kita mempunyai sistem resiliensi di bidang digitalisasi kesehatan lebih baik. Kita bisa menggunakan e-medical record di puskesmas-puskesmas. Kita bisa menggunakan sistem rujukan dengan mengirimkan data dari puskesmas ke rumah sakit dan sebaliknya, dan itu menjadi milik dari pasien yang bisa diakses oleh semua fasilitas kesehatan ada di Indonesia. Keterbukaan regulasi tentu menjadi sangat penting karena biasanya sistem digital itu pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan regulasi yang dilakukan. Sedikitnya investasi swasta ini akan kita dorong lagi sehingga nanti yang saat ini cuma 2%, kita tambah lagi sehingga total digital health deal volume share di Indonesia itu akan mencapai sekitar angka 10-15% seperti di beberapa negara di Asia. Slide. Dan ini arsitektur transformasi teknologi yang kita buat, dari mulai sistem pengembangan data, sistem aplikasi kesehatan, dan ekosistem teknologi kesehatan yang kita susun berdasarkan implementasi dari tahun ke tahun sampai tahun 2024. Jadi beberapa hal sudah kita lakukan dari mulai rekonstruksi sistem kesehatan, tenaga kesehatan, dan teknologi kesehatan, serta alat dan obat untuk menjamin bahwa Indonesia menjadi lebih sehat di masa yang akan datang. Slide. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.